Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Dede Suyanto, Arifni Raihatal Jannah, Hanna Atunisa Mubarokah, Nenih Mawati, dan Resa Aisyah Isna Asyaroh akan mempresentasikan materi mengenai terapi air atau hidroterapi. Baik, langsung saja pemateri yang pertama yaitu latar belakang. Saya serahkan kepada Neni. Terima kasih Sylvia. Latar belakang terapi air. Sejarah hidroterapi sudah ada sejak lama dan dilakukan oleh berbagai suku. Yunani kuno memang sudah mulai menggunakan air sebagai alat tubuh, sedangkan bangsa Romawi dan Turki menggunakan pemandian berendam untuk melepaskan rasa lelah dan pengap setelah seharian bekerja. Penggunaan air untuk perawatan medis mungkin sudah sesatua umat manusia. Hingga tengahan abad terakhir, perawatan SPA termasuk hidroterapi atau balkoterapi tetap populer tetapi menurun terutama di dunia anglo-sakson dengan perkembangan analgesik yang efektif. Namun tidak ada analgesik terlepas dari potensinya untuk menghilangkan rasa sakit dan laporan reaksi yang mengajak jiwa akibat penggunaan obat ini menyebabkan minat baru pada terapi SPA karena kesulitan teknologi, kekurangan dana, dan efek cepat air yang menghilangkannya yang menjadi saran penelitian yang ketat dengan dicoba secara acak. Selanjutnya, pematerian sejarah terapi air akan disampaikan oleh Hana. Saya persilahkan kepada Hana. Baik, terima kasih Surya. Sejarah awal hidroterapi modern. Pada zaman Homer, hidroterapi bertujuan untuk pembersihan dan higienis. Pada zaman Hippocrates, 460-370 sebelum Masehi, hidroterapi tidak hanya dianggap sebagai pembersih dan higienis, tapi hidroterapi dianggap sehat dan bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Hippocrates juga mengeluarkan hipotesis bahwa penyebab munculnya semua penyakit terletak pada ketidakseimbangan cairan tubuh. Pada tahun 1940-an, penggunaan pusaran air atau yang disebut juga sebagai gerakan air yang memutar-mutar yang dihasilkan oleh semburan air yang ditenagai oleh pompa mekanis mulai diperkenalkan dan hidroterapi mulai mengambil langkah besar untuk maju ke depan. Dengan penambahan tekanan dan pergerakan air, manfaat kesehatan dari hidroterapi pun meningkat. Komunitas medis secara ilmiah mendokumentasikan perubahan positif yang dilakukan inisiatif hidroterapi. Baik, terima kasih Hana. Untuk selanjutnya, pengertian dari terapi air akan disampaikan oleh Resa. Kepada Resa, saya persilahkan. Baik, terima kasih Surya. Selanjutnya ada pengertian terapi air atau hidroterapi. Hidroterapi berasal dari bahasa Yunani. Kata hidro berarti air, dan terapi yang berarti penyembuhan. Sehingga hidroterapi berarti penyembuhan dengan media air. Hidroterapi merupakan pengobatan menggunakan air untuk menyembuhkan dan mengurangi berbagai keluhan menurut Bahadorfar 2014. Penggunaan air tersebut dimaksudkan untuk mentransfer perubahan suhu dan tekanan ke dalam tubuh. Perubahan ini dirasakan oleh tubuh melalui ujung saraf di dalam kulit dan otot. Ada dua macam penggunaan air dalam hidroterapi, yaitu hangat dan dingin. Penggunaan air hangat dan dingin akan memberikan efek yang berbeda dalam tubuh, menurut Bahadorfar 2012. Baik, terima kasih Resa. Materi selanjutnya tentang macam-macam terapi air akan disampaikan oleh Neni. Pada Neni, saya persilahkan. Baik, terima kasih Surya. Macam-macam terapi air. Yang pertama, mandi rendam. Yang kedua, seatbelt. Yang ketiga, pijat air. Yang keempat, membungkus dengan kain basah. Yang kelima, kemudian terakhir adalah rendam kaki.
Terima kasih Neni. Selanjutnya, manfaat dari terapi air akan disampaikan oleh Arifni. Kepada Arifni, saya persilakan. Baik, terima kasih Surya. Di sini ada manfaat terapi air. Manfaat terapi air hangat yang pertama, menurunkan kadar hormon stres. Yang kedua, meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh. Yang ketiga, meningkatkan sistem imun. Yang keempat, mengurangi rasa sakit pada otot dan persendian. Yang kelima, merelaksasikan otot-otot tubuh. Dan yang keenam, membantu sirkulasi darah dalam menyuplai oksigen ke jaringan tubuh. Lalu, manfaat terapi air dingin yang pertama, menurunkan nyeri, meredakan nyeri tumit, menurunkan kelelahan, meningkatkan kemampuan daya tahan otot, meredakan nyeri otot, memberi energi pada kulit, mencegah pembekuan, dan mengencangkan pori-pori dan kutikula. Terima kasih Arifni. Untuk selanjutnya, efek samping dari terapi air akan disampaikan oleh Resa. Kepada Resa, saya persilakan. Baik, terima kasih Surya. Selanjutnya yaitu efek samping dari terapi air. Yang pertama yaitu terapi air dingin. Peningkatan metabolisme sebagai teknik penurunan berat badan. Dingin hidroterapi banyak digunakan untuk pengobatan dan rehabilitasi pasien. Hidroterapi adalah bidang yang mengejar pengobatan penyakit atau efek kesehatan, memaksimalkan karakteristik dipertimbangkan dalam pengobatan klinis dan alternatif. Umumnya, hidroterapi memiliki efek termal, mekanis, dan kimiawi. Dinginnya dari 8 sampai 10 derajat Celcius dan efek pengurangan nyeri. Selanjutnya yaitu efek samping terapi air hangat, penurunan frekuensi jantung dan kontraktilitas jantung. Hangat penurunan tekanan darah sistolik disebabkan oleh penurunan frekuensi jantung dan kontraktilitas jantung. Suhu panas yang ditransfer oleh air ke kaki seseorang akan memberikan efek vasodilatasi yang dimana akan merangsang pusat-pusat baroreseptor untuk menghambat pusat vasokonstriksi. Akibat dari respon tersebut menyebabkan vasodilatasi vena dan arteriol di seluruh sistem sirkulasi perifer sehingga terjadi penurunan frekuensi jantung dan kontraktilitas jantung menurut Buiton 2007. Baik, terima kasih Resa. Untuk pematerian terakhir yaitu mengenai cara praktik terapi air, saya sendiri yang akan menyampaikan. Untuk cara praktik terapi air secara umum, alat dan bahan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu adalah baskom atau ember untuk tempat merendam kaki. Kemudian siapkan air hangat 35-40 derajat Celcius untuk terapi air perendaman air hangat. Sedangkan untuk terapi perendaman air dingin, siapkan air dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Siapkan juga kursi untuk pasien duduk. Selain itu, siapkan alat untuk mengukur suhu air yaitu termometer air. Kemudian siapkan juga alat untuk mengukur tekanan darah yaitu tensimeter dan stetoskop. Serta siapkan handuk pengering untuk mengeringkan kaki setelah proses terapi air selesai. Sebelum dilakukan perendaman, pertama-tama lakukan pengukuran tekanan darah 10 menit sebelum terapi air dilakukan untuk mengetahui tekanan darah pasien sebelum dilakukannya terapi air. Kemudian catat hasilnya dalam lembar penilaian observasi. Setelah itu terapi air dapat dilakukan dengan merendam kaki sampai betis selama 15 menit pertama. Jangan lupa untuk melakukan pengukuran suhu air setiap 5 menit sekali. Jika suhu turun, maka tambahkan air panas. Perhatikan untuk mengangkat kaki pasien terlebih dahulu dari ember sebelum menambahkan air panas agar pasien tidak tersiram air panas. Kemudian ukur kembali suhu air pada ember menggunakan termometer air, atau dapat juga dengan cara langsung mengganti dengan ember yang baru dengan suhu yang sudah diukur sebelumnya dan kemudian pindahkan kaki pasien pada ember selanjutnya atau ember kedua. Setelah itu tutup ember menggunakan handuk untuk mempertahankan suhu air. Jeda terapi air selama 15 menit untuk kemudian dilakukan perendaman kedua yang dilakukan selama 15 menit juga dengan proses yang sama seperti pada perendaman pertama. Setelah selesai dilakukan terapi perendaman kaki sebanyak 2 kali, keringkanlah kaki pasien yang basah menggunakan handuk yang sebelumnya telah disiapkan. Langkah selanjutnya adalah lakukan evaluasi dengan cara mengukur kembali tekanan darah setelah dilakukannya terapi air tersebut. Dan catat juga hasilnya pada lembar penilaian observasi untuk selanjutnya hasilnya dibandingkan dengan hasil pengukuran tekanan darah sebelum dilakukan terapi air perendaman kaki. Kemudian jika terapi sudah selesai dilakukan, maka rapikan alat yang sudah dipakai sebelumnya.
Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.